Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan wa salaman. Izinkan Al-Fakir menyampaikan salam terbaik, salamnya para malaikat untuk calon para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan. Unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an wa huwa asdaqul kalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang terhormat Ketua PCNU Kota Bogor beserta jajarannya, yang terhormat dan yang mulia seluruh para ajengan kiai yang alhamdulillah telah hadir di tempat yang berkah ini. Hadirin jamaah kuliah 7 menit PCNU Kota Bogor yang semoga senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersyukur karena atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah beri kesempatan kita dan sampaikan kita pada Ramadan di hari yang ke-15 tahun 1444 Hijriah. Dan mudah-mudahan kita semua beserta orang-orang yang kita sayangi bisa menyelesaikan sampai akhir Ramadan tahun ini dan mendapatkan gelar muttaqin semua. Amin ya rabbal alamin. Ini merupakan juga dari diijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sejak Rajab hingga Sya'ban sampai Ramadan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hadirin jamaah Kultum PCNU Kota Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kami sangat bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sangat senang sekali karena pada sore hari ini di hari ke-15 Ramadan 1444 Hijriah, Allah izinkan kita berkumpul di tempat yang Allah berkahi. Mudah-mudahan ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini adalah rencana Allah Subhanahu wa ta'ala yang hendak mengangkat derajat dan martabat kita kelak di kemudian hari menjadi lebih baik lagi. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah Kultum PCNU Kota Bogor di hari yang ke-15 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daud dan At-Tirmidzi, beliau bersabda yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin. Rasulullah pernah bersabda,
bahwa dalam sabdanya beliau menyampaikan surga rindu kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran adalah orang yang senang membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, tentu kita senang bila mendengar hadis ini. Dan segera ingin tahu bahwa ternyata surga rindu terhadap 4 golongan. Kalau saja kita dirindukan oleh kekasih, kita senangnya bukan main. Dirindukan oleh orang tua, ayah dan bunda kita senangnya luar biasa. Apalagi ini surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, rindu terhadap 4 golongan. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam 4 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, sabda Rasul, beliau sampaikan talil Quran, yakni orang yang suka baca Al-Quran. Ya. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah kultum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah, bizikrillah tatma'innul qulub, maka hati kita akan menjadi tenang. Apalagi kita berzikir mengingat Allahnya dengan cara membaca Al-Quran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, Iqra'ul Quran. Bacalah, hai kalian umat Islam, Al-Quran. Baca. Karena itu kitab suci kita. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya Al-Quran ini nanti datang di hari kiamat. Syafi'an. Sebagai penolong. Dia akan menolong di ashabihi kepada orang yang senang membacanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Hadirin, hari ini kita bersyukur berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia. Amalan sunnah diganjar dengan pahala wajib. Amalan wajib Allah lipat gandakan lagi karena mulianya bulan Ramadan. Satu huruf di hari biasa kita membaca mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, bal aqulu alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Maka bisa dibayangkan, kalau saja alif lam mim terdiri dari 3 huruf, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Tempat mulia, bacaan mulia mana yang mampu mendandingi Al-Quran? Kita bersimpuh di mall 3 jam, di bioskop 5 jam, di tempat tongkrongan ngopi 20 jam. Kalau tidak ada manfaatnya, maka semua kalah dengan kita hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, alif lam mim 3 huruf, 19 ditambah 3 sudah 22 dikali 10 200
Luar biasa. Tidak ada bacaan sebaik Al-Quran. Ya, tidak ada bacaan sebaik Al-Quran. Hadirin jamaah kaum muslimin, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kita bisa meningkatkan ya bacaan Al-Quran kita. Apalagi dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah." Orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dengan bacaannya, ya, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka nanti akan bersama-sama para malaikat Allah yang mulia di sisinya nanti. Hadirin, lalu yang kedua, golongan mana yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua setelah talil Quran adalah wahafizil lisan. Mereka yang mampu menjaga lisannya, lidahnya dari gosip, dari fitnah, dari menggunjing orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minazzon, jauhi oleh kalian berburuk sangka. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minazzon, inna ba'daz-zanni ismun, karena berburuk sangka itu bagian dari dosa. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'do, dan jangan saling gosipin sebagian lain dengan yang lainnya. Ya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pemberi taubat dan Maha Sayang terhadap hamba-hambanya. Hadirin, luar biasa, di zaman serba digital, medsos semua lengkap ada dalam genggaman kita. Sulit sepertinya bila kita terhindar dari gosip, menggunjing murahan, menfitnah satu sama lain. Namun inilah tantangan umat Islam di akhir zaman. Ya. Bila kita mampu menjaga lisan kita dari menggunjing, memfitnah, menggosipkan keburukan orang lain, insya Allah kita akan mendapat ridho Allah SWT dan di surga dan dirindukan oleh surganya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia ada dalam lidahnya. Maka dari itu, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, orang yang tidak mampu menjaga lisannya, dia bisa tergolong orang-orang munafik. Ayatul munafiki salasun, iza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara, dia berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Wa iza tumina khona. Kalau dia dipercaya, dia akan berkhianat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, golongan yang dirindukan surga, wa mut'imil ji'an. Orang yang senang, gemar memberi makan kepada fakir miskin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Laisal birra man amana. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan dikatakan kebaikan kamu menghadap masyrik, timur, wal maghrib, dan barat. Walakinnal birra man amana billah. Tapi yang disebut kebaikan orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, kepada kitab, para malaikat, kepada kitab dan para anbiya Allah Subhanahu wa taala. Wa atal mala ala hubbihi, dan dia memberikan harta yang dia sayangi kepada orang-orang lain. Contoh zawil kurba wal yatama wal masakin, kepada orang-orang terdekat, saudara, famili, ya. Zawil kurba wal yatama, kepada fakir miskin, wal masakin, dan orang-orang miskin. Ingat, dalam surat At-Taubah Allah juga berfirman, "Huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Sesungguhnya rizki yang kita keluarkan, memberikan makan kepada orang lain, sedekah yang kita berikan, dia akan membersihkan harta kita dan mensucikan kita. Yang terakhir, golongan keempat yang dirindukan surga adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, yakni orang yang senantiasa puasa di bulan Ramadan yang Allah telah wajibkan. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin, ternyata manfaat puasa begitu luar biasa. Ya. Bukan hanya mendapatkan pahala, bukan hanya mendapatkan sertifikat dan martabat mulia sebagai mutakin, tetapi menurut Quraisy Shihab dalam tafsirnya membumikan Al-Quran atau wawasan Al-Quran, tubuh kita ternyata memang membutuhkan puasa. Dalam hadis Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, sumu tasihu, puasalah kalian, insya Allah kalian sehat. Dan ternyata bukan hanya tubuh manusia yang membutuhkan puasa supaya sehat, binatang-binatang juga puasa. Ular berpuasa, setelah itu dia mengganti pakaian kulitnya menjadi lebih baik. Ayam berpuasa, setelah itu selama 21 hari, setelah itu dia meregenerasi keturunannya. Unta berpuasa selama 40 hari, dan dengan itu dia menjadi kuat di padang pasir. Dia bisa eksis ribuan tahun di padang pasir hingga saat ini. Ulat berpuasa, dan setelah dia berpuasa, yang tadinya semua perempuan histeris melihat ulat, tetapi setelah dia berpuasa berminggu, berbulan, kemudian dia menjadi kepompong dan kupu-kupu. Ya, bukan hanya orang laki, perempuan pun mereka semua senang melihat kupu-kupu menghiasi taman, halaman rumahnya, berada dan hinggap dari satu kembang ke kembang lain, dari pohon satu ke pohon yang lain. Hadirin jamaah kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan, mudah-mudahan yang kita hari ini laksanakan tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus dan dahaga, tetapi dengan berpuasa kita menahan lapar dan dahaga, dan menahan dari berhubungan suami istri di siang hari, insya Allah akan meningkatkan gelombang spiritual kita menjadi semakin bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sangat memungkinkan kita untuk mencapai derajat orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dari puasanya dia cuma dapat lapar dan haus. Jangan sampai puasa kita sama dengan puasa binatang-binatang. Harus ada bedanya. Tujuan kita puasa, goal kita puasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, yang Allah ridhoi dan ditempatkan di makom yang mulia.
Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau anna kulla hasanatu Ramadan. Sekiranya umatku, kata Rasul, tahu keutamaan, kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan, pasti mereka menginginkan 12 bulan yang ada dalam satu tahun itu bulan Ramadan semua. Hadirin, masih ada 15 hari. Mari kita persembahkan yang terbaik di tahun 1444 Hijriah ini, sehingga kita mampu meningkatkan derajat kita dari orang yang beriman menuju orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri al-fakir sendiri dan umumnya buat jamaah yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nur Alam Islami mohon izin undur diri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.